Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di kajian sebelumnya kita sudah bahas bahwa al-imanu yazid wa yanqus wa qaulun wa amalun. Iman itu ada yang bertambah, ada yang naik, ada yang kurang. Maksudnya iman itu bertingkat-tingkat. Tidak hanya pilihannya itu iman atau kafir, tapi ada juga iman yang berlebih, ada iman yang kurang. Rujukannya adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan dari orang yang beriman tersebut. Kalau perkataan ikrarnya masih mengakui iman, maka dia sah sebagai seorang yang beriman. Amal-amalnya itu menunjukkan yazid wa yankus, bukan iman atau kafir, tapi yazid wa yankus. Dia beriman, masih ngaku Islam, sholat, zakat, tapi tidak berkerudung, kafir ya tidak ya, tapi dia imannya yankus. Dia ngaku beriman, udah haji, umrohnya udah 3 kali ya, tapi tidak mau menegakkan syariat Islam, bahkan undang-undang pencegahan kekerasan seksual pun ini mau disahkan meski bermuatan nilai-nilai yang mencederai syariat Islam, bahkan nilai-nilai agama secara umum yang melarang zina. Apakah kemudian bapak-bapak yang terhormat itu kafir? Tidak, selama masih ada qaulun wa amalun dalam wujud iman, cuma imannya yankus nanti pisan gitu. Karena bodoh ya, bodoh, tidak punya ilmu, tidak paham ilmu tentang syariat Islam. Sama nih satu keluarga, mungkin keluarganya almarhumnya bapak haji, ibu haji, tapi anak-anaknya bagi warislah cena sesuai hukum positif ya, jangan hukum negatif kan. Kalau pakai hukum Quran mungkin negatif ya, cena terata teradil. Nah, apakah berarti orang ini karena sudah tidak menegakkan hukum Allah kafir? Tidak. Ayat yang menegaskan kafir mah itu untuk orang kafir. Untuk orang Islam mah selama masih ada qaulun wa amalun ya, kan nyata haji, umroh, Ramadan, saum ya, sholat minimal kelihatan Jumatan, itu mah nggak mau menegakkan hukum waris. Nah, yang begini bukan kafir karena tidak menegakkan hukumnya, tapi yankus ya, imannya masih ada. Jangan kita cabut selama dia tidak berikrar kafir ya, sudah berikrar keluar dari Islam. Selama dia masih mengaku Islam, qaulun wa amalunnya dihitung dan kategorisasinya adalah yazid wa yankus. Imam Bukhari kemudian dalam beberapa hadis berikutnya yang beliau tulis
menjelaskan tentang konsep iman dan Islam. Begini intinya, iman dan Islam itu sama, itu juga. Disebut iman kan ya Islam, disebut Islam iman. Masa kita orang Islam gak beriman? Masa orang beriman tidak disebut Islam? Itu kan. Jadi Islam dan iman itu hakikatnya itu juga. Maka nanti hadis-hadis, ayat-ayat yang menyinggung iman itu berarti maknanya adalah Islam juga. Hadis-hadis dan ayat-ayat yang menyinggung Islam itu maknanya berarti iman juga. Ya. Contoh sederhana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan saum Ramadan. Bapak, kenapa Bapak tidak saum? Ini kan bulan Ramadan. Saya kan belum beriman, saya masih Islam. Oh, itu bisa. Ya. Selama dia Islam itu sudah terseru oleh ya ayyuhalladzina amanu, wajib. Ya. Cuma memang dalam penerapannya secara bahasa dan istilah ada perbedaan perspektif, ya, perbedaan kacamata, perbedaan wilayah. Kalau iman ini lebih ke keyakinan, kalau Islam lebih ke pengamalan, ya, qaulun wa amalun dia. Tapi kalau iman lebih ke keyakinan. Dan dari sini kan kita bisa tahu, masa orang yang yakin tidak beramal, ya kan? Masa orang beramal tidak yakin. Jadi ibarat dua sisi mata uang. Piraku ayeuna ieu 100.000 Soekarno Hatta unggul, anu lembar berikutnya kosong satu. Moal mungkin pasti ada dua sisi. Pasti ada sisi sebelah sini, pasti ada sisi sebelah sini. Kalau hanya satu lembar atau uang kepingnya nu gambar Garuda unggul, anu yeuna eueuhan moal sah, bukan uang. Jadi istilah dua sisi mata uang itu satu paket. Iman dan Islam itu iman yang berorientasi keyakinan, Islam yang berorientasi amal. Meski dalam keadaan tertentu ketika disebut Islam, ya maksudnya juga keyakinan. Ketika disebut iman, ya maksudnya juga pengamalan, kayak ayat tadi yang mewajibkan saum Ramadan. Nah, kalau disebut iman saja, kata para ulama, berarti maknanya Islam, ya. Dan tadi keyakinan, otomatis kan harus ada amal. Kalau disebut Islam saja, maka maknanya juga otomatis mencakup iman. Nah, ketika disandingkan dua-duanya, ini baru kelihatan orientasinya. Kalau iman orientasi keyakinan, kalau Islam orientasi pengamalan. Contohnya yang paling jelas itu yang pertama ada di surat Al-Hujurat. Ketika orang-orang Arab gunung datang ke Nabi, mereka tidak ikut jihad, tapi takut enggak dihitung orang Islam, orang beriman. Jadi orang-orang Arab gunung yang munafik ini, kalau Islam kalah, nah hep-hep, ya. Tapi kalau Islam menang atau tidak kalah, pada datang. Kenapa? Karena ingin ghanimah. Makanya di surat Al-Fat sebelumnya itu disinggung, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Orang-orang Arab diajak perang, aduh saya lagi sibuk nih, urusan keluarga, urusan harta. Ini kebetulan lagi banyak pekerjaan. Ini kebetulan anak sakit, bari dan manina tengah jegi anggur budak nama gering. Moal ngadadak cager pada budak ditungkulan, alasan unggul. Tapi
Allah kemudian menjelaskan bal dzanantum allay yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahli abada. Kenapa mereka enggak mau jihad lalu beralasan sibuk? Karena mereka sudah menduga ini rasul kaum mukminin nanti balik tinggal nama. Peleheun cenah gitu. Makanya mereka nggak mau ikut. Tapi saya qulul mukhallafuna idzan talaqtum idzan talaqtum litakhudhu maghanima. Saya qulul mukhallafuna idzan talaqtum bila maghanima litakhudhuha dzaruna nattabi'akum. Tapi kalau Nabi sahabat berangkat perang nu perang nate pimenangeun, nah baru ikut dong. Yang diprediksi mudah menang, dapat ghanimah banyak, baru ingin ikut. Maka kata Allah, qul lam tattabi'una, jangan pernah ikut kami. Ya. Ini kan mun bobotoh nu kitu lain bobotoh nu setia. Hari kitu mah Persib dek ngalawan naon Pak tuan nu dihanap teh Persiraja wah ngadukung tapi menangan. Hari kitu mah Persib misalkan ngalawan Persija mau dilalajoan peleheun. Timnas melawan Laos wah didukung wah gitu. Tapi timnas ngalawan Thailand itu kan bukan bobotoh yang setia, ya. Tak itu orang munafik, orang Al-A'rab yang disebut di surat Al-Fat itu. Ini menduga ketika berangkat perang Tabuk, tuh tadi saya baca surat At-Taubah itu bagian itu perang Tabuk. Peleheun, makanya mereka nggak mau ikut. Tapi ketika pulang, ya, dalam konteks surat Al-Fat, Fatu Makkah Hudaybiyah, ya, bukan Fatu Makkah Hudaybiyah. Ketika pulang selamat, baru datang, takut tidak diaku, takut teka bagian ghanimah. Ya. Qalatil a'rabu amanna. Bagaimana kata Allah? Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Orang-orang Arab itu pada datang, kami juga beriman. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak beriman. Kalian baru Islam karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah ini disandingkan kan antara iman dan Islam. Iman konteksnya keyakinan yang sudah tertanam dalam hati. Kalau Islam, kamu belum beriman, kamu hanya sebatas Islam. Islam dalam hal apa? Iya, pengakuan bahwa mereka beriman. Pengakuan itu baru Islam. Belum iman. Makanya kata Allah di ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang beriman itu orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Tidak ragu untuk apa? Untuk berjihad. Mau menang, mau kalah. Tadi kan dibaca, mau fayaqtulun wa yuqtalun. Mau menang, mau kalah, wa'dan alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Allah menjanjikan menang ghanimah, kalah surga, mulai rugi. Itu orang beriman. Tidak ada ragu. Nah, kalau yang masih ragu, ya pimenangan peleheun gitu. Ya. Ini berarti masih belum iman Islam. Bahkan kalau mereka kemudian ikut lalu kalah lalu berkeluh kesah, itu kata Allah di surat Al-Ankabut
munafik. Karena orang beriman itu ketika kalah tawakal, ya. Ini mah eleh wah murang maring ambek-ambekan aing cenah kaduh ngelu jeung nabe ngelu perang eleh cedera beak harta mati cenah saudara saya. Itu orang munafik. Makanya di surat Al-Ankabut itu kan di ayat 2-nya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bakal dibiarkan begitu saja dengan pengakuan imannya padahal belum diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dulu orang-orang sebelum mereka diuji, udah diuji mah ketahuan mana yang benar ikrar imannya, mana yang palsu. Apa ujiannya? Disebutkan di halaman berikutnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabillah wa la in ja'um nasrum minallah la yaquluna inna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama fi suduril alamin. Orang ada yang aku beriman ketika diuji di jalan Allah, dia ikut jihad lalu kalah, atau dia ikut jihad lalu ternyata banyak masalah. Jihad dalam konteks kita malah minimalnya di masjid, aktif di masjid, lalu ternyata banyak masalah, penuh. Ja'ala fitnatan nas ka'adabillah, seakan-akan dia disiksa oleh Allah, rugi. Maka ini ujian itu. Tapi kalau menang, wah pada ngaku inna ma'akum, saya kan bagian dari Anda, saya juga kan ikut berkontribusi gitu. Hari palebah susahnya pada angkat tangan, hari palebah senang padanya nyalampurkeun gitu. Pas kurban, pas zakat fitrah, oh nyalampurkeun. Hari itu mau pas ngebangun masjid, pahare-hare. Ketika ada masalah, pahare-hare urusan. Ini gimana nih? Rotiba buat guru madrasah, rotiba buat pengajar, hare-hare. Itu mau pas kurban, nyala lampurkeun. Ini yang begini kata Allah, fala ya'lamannallahu alladzina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Ketahuan berarti mana yang beriman, mana yang munafik. Ini iman dan Islam di ayat-ayat ini jelas. Jadi iman itu orang yang kalau disandingkan dengan Islam, ini maknanya orang yang memang sudah dalam taraf yang ideal ya keberagamaannya. Tapi kalau istilah Islam yang dihadapkan dengan iman itu bagi mereka yang baru sebatas qaulun wa amalun dan kebanyakannya yankus ya. Tapi kan ku Allah tidak disebutkan kafir. Qulu aslamna. Kamu baru Islam. Acan iman teh kalau kamu kafir enggak ya. Tapi qulu aslamna. Nah demikian juga ya nanti hadis-hadis yang akan kita bahas di sini. Kalau disebut Islam Pak Bu berarti termasuk iman. Disebut iman berarti termasuk Islam gitu. Ketika disandingkan beda konotasinya saja. Kalau iman konotasinya keyakinan, kalau Islam konotasinya amal. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. 5 ini sering disebut 5 tiang. Tiang itu bahasa Arabnya rukun. Rukun Islam ya. Rukun artinya tiang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah
wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Ini kebetulan yang sanad ini haji dulu, tapi nanti di sanad yang lain Ibnu Umar dikonfirmasi haji dulu, saum Ramadan dulu, karena memang disyariatkannya juga saum Ramadan dulu. Sholat disyariatkannya dari sejak awal Nabi jadi Nabi sudah disyariatkan sholat, cuma yang 5 waktu pas Isra Mi'raj, ya, tahun 7 kenabian sebelum hijrah. Kemudian zakat dan saum itu tahun kedua hijrah pas perang Badar. Nah, haji itu nanti tahun 5 hijrah pas perang Khandaq, ya. Jadi berurutan. Apa maksud hadis ini? Tiang Islam itu 5. Ini saya katakan, kitab ini di atas meja. Hari kitab meja bukan, Bu? Bukan. Islam dibangun di atas 5. Berarti Islam itu 5? Bukan. Islam itu yang ada di atas 5 itu. Kenapa disebut rukun? Karena ini menentukan. Kalau seorang muslim mengakui dan mengamalkan 5 ini, sah Islamnya. Kalau seorang muslim tidak mengakui dan tidak mau mengamalkan yang 5 ini, berarti palsu Islam, ya. Saya sebutkan pakai mengakui karena ada nanti orang fasik ngaku saum Ramadan teh wajib tapi henteu puasa. Kenapa kita nggak bisa sebutkan kafir? Karena dia masih mengakui saum Ramadan itu wajib. Dan karena masih ada amal yang lainnya. Apa amal lainnya? Sholat. Cenatara sholat, eta lebaran sholat kan nih. Oh, cenah lebaran nungkul, tah berarti aya sholat. Yankus pisan ya. Kan kata Nabi kafir, iya. Kan dari bahas kemarin kafir yang begini kafir amali. Karena dia masih mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita sudah bahas kemarin, selama seseorang masih mengakui itu tidak akan kekal di neraka, dipindahkan nanti dari neraka ke surga. Jadi patokannya ini 5 ini dasar. Dan dasar buat nanti amal-amal berikutnya. Hadis berikutnya, kalau di sini disebutkan 5, jadi yang di atasnya ada berapa? Imam Bukhari kemudian menulis bab umuril iman, cakupan iman. Hadis yang dituliskannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 cabang lebih. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu salah satu cabang dari iman. Ini menunjukkan berarti salah satu cabang iman itu amal hati. Karena nanti di hadis berikutnya Nabi menyebutkan amal-amal fisik, ya. Maka berarti yang disebut Islam itu dasarnya 5, sedangkan cabangnya, ya, rantingnya kalau tadi akar, kalau ini rantingnya, bangunan di atasnya 60 cabang lebih. 60 cabang ini terbagi pada 3 amal. 1, tasdiq bil qalbi, amal hati. Yang kedua, lisan, amal lisan. Yang ketiga, al-arkadu al-jawarih, ya, dengan amal fisik. Nah, nanti amal hati rinciannya ya yang sudah kita pahami, cuma memang belum diamalkan semua gitu. Amal lisan yang sudah kita pahami, yang belum mampu kita amalkan semua. Amal fisik yang sudah kita pahami secara umum, ya. Nah, amal fisik ya sholat, saum, zakat, ya, bersedekah, berderma, ya, amar ma'ruf nahi munkar, itu yang akan kita bahas di hadis-hadis berikutnya.
Imam Ibnu Hajar di sini memang merinci, tapi saya tidak dalam posisi mau menyebutkannya secara detail ya. Ya soalnya eta nih gitu yang sudah kita pahami. Dan rincian ini bukan dari Nabi, ini ijtihad Ibnu Hajar. 60 cabang lebih itu apa saja? Apakah kemudian ini maknanya terbatas oleh 60 cabang lebih? Para ulama hadis biasanya iya. Biasanya begitu. Iya. Cuma boleh dipahami lebih dari itu dalam pengertian banyak. Tapi kalau para ulama hadis biasa memahami kalau Nabi menyebut bilangan ya udah segitu. Kayak 27 kali lipat udah 27 dan itu dirinci oleh para ulama. Ya. Contoh di sini ya, Imam Ibnu Hajar menyebut 24 terkait keyakinan. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir, hari akhir. Kemudian termasuk di sana kubur, kebangkitan, hisab, mizan, timbangan amal, sirat. Kita kan nanti melewati jembatan di atas neraka, sirat. Surga, neraka, cinta kepada Allah, benci karena Allah, cinta Nabi, mengagungkan Nabi, gitu. Sholawat kepada Nabi, mengikuti sunnahnya, gitu. Ikan udah pada kita paham. Ikhlas, kemudian tidak riya, munafik, tidak munafik, ya. Tobat, takut, besar harap, syukur, memenuhi, sabar, ridho akan takdir, tawakal, rahmat, tawadu, ya. Terus 24 itu ya. Tidak sombong, tidak ujub, tidak hasud, tidak dengki, tidak marah. 24. Amal lisan 7. Melapatkan tauhid, baca Quran, belajar ilmu, mengajar, doa, zikir, istighfar. Menjauhi doa, zikir termasuk istighfar, lalu menjauhi laghun. Laghun itu hiburan ya, yang melenakkan. Sesekali boleh, tapi kalau berlebihan itu sudah masuk laghun. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Kemudian amal badan ada 38. Jadi jejak 38 tambah 7 sabarabu. Abi ieu melarian ieu teksna. 8 tambah 7 berarti 45 tambah 24 69. Amal badan apa saja? Bersuci teh cenah 15 ya. Cukur kumis, panjangkeun janggot, gosok gigi ya. Wudu, kemudian cuci tangan, nyingsring, kumur-kumur. Itu kan ada syarat nyingsring meski tidak wudu kalau bangun tidur ya. Kemudian menutup aurat, sholat wajib dan sunat, zakat wajib sunat, membebaskan hamba sahaya, dermawan, memberi makan, menjamu tamu, saum wajib sunat, haji, umroh, tawaf, itikaf, mencari Lailatul Qadar, ya, menyelamatkan agama ketika fitnah, hijrah, memenuhi nazar, menjaga sumpah, menunaikan kifarat ya. Kemudian menahan diri dengan menikah, memenuhi hak keluarga, berbakti kepada orang tua, kemudian mendidik anak, silaturahim, taat kepada atasan, lembut kepada bawahan ya. Kemudian menjadi pemimpin yang adil, mengikuti negara, menaati ulil amri, islah ya, memerangi separatis dan penjahat ya, saling tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan hukum Allah, jihad, termasuk murabatoh teribatu, jaga perbatasan atau ngaronda memenuhi amanah, bayar 20% gunimah ya. Pinjam meminjam lunasnya tong
amis keur nginjem pait keur mayar. Menghormati tetangga ya. Kemudian mengumpulkan harta hanya yang halal, berinfak, tidak mubadzir, tidak israf, menjawab salam, mendoakan yang bersin, tidak mengganggu orang lain, meninggalkan hiburan, menyingkirkan gangguan di jalan. Fahadhihi tis'un wa sittuna khoslah. Ini semuanya 69 cabang iman. Nah, di sini kan mencakup amal ya, yang tadi kita sebut. Jadi ketika disebut iman, maknanya mencakup juga Islam. Kemudian Imam Bukhari menulis hadis tentang Islam yang paling utama. Ketika beliau ditanya oleh sahabat, ayyul Islam afdol. Dalam hadis yang lain bertanya, ayyul Islami khair. Jawaban Nabi yang pertama, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Kan jauh-jauh kita tanya ke istri atau ibu ke suami, sudah nyaman enggak dengan sikap kita, dengan perkataan kita? Ya, cuma lo banyak hati ku bapak teh, berarti can Islam gitu, can sempurna. Tanya murid-murid kita, senang enggak dengan kehadiran kita? Atau murid itu mendatang orang, can gitu. Nah, ngomongna can usah dieu teh, kanyir hatieun wae misalkan. Atau tetangga sudah aman, merasa nyaman nggak dengan motor kita, ya, dengan kegaduhan yang ada di rumah kita. Bisu orang itu tukang ngegandengan, tetangga kaganggu, ya. Kemudian di hadis berikutnya ketika Nabi ditanya Islam mana yang khair, kalau tadi afdol, Nabi menjawab tut'imut ta'am, memberikan makanan, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kamu mengucapkan salam baik kepada yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Yang tidak kamu kenal itu tentunya yang masih Islam. Kalau orang kafir mah kan haram ya, la tabda'us salam bil yahud wan nasara. Jadi ada pengecualian. Bahkan Ibnu Umar ini sampai ngajak muridnya hilap kerung itu di Cirian. Saya pulang jam 12:30 ya. Ngajak ke pasar, ayo cenah ke pasar. Mangga. Setiap orang yang beliau temui di pasar dari awal sampai ujung, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Aneh muridna teh, naon cenah salam hungkul balanjan teu. Besoknya kemudian ngajak, ayo cenah urang ka pasar deui. Kayak cenah ustad, buat apa ke pasar? Kemarin juga nggak belanja, cuma salam, eta. Kan Islam yang terbaik itu menyebarkan salam. Ya. Sampai sebegitunya, meski bukan berarti ini harus diamalkan tiap hari jadi amal prioritas. Bukan. Ibnu Umar ingin mengajarkan. Kalaupun harus begitu silakan. Ya. Tapi Ibnu Umar tidak mengamalkannya tiap hari. Nabi juga nggak ada hadisnya. Nabi tiap hari ke pasar, lalu kabeh timiti tukang noga asin, bikin ke asin, ya, tukang daging, tukang cabe, assalamualaikum, assalamualaikum. Mereka itu tukang cabe, wah cenah yang ngersi bapak salam, cenah meureun balajan deh. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa puncak keimanan, keislaman itu kita selalu lamun bahasa agama 5S ya, membuat orang lain bahagia, salam. Ini hadis tidak bertentangan ya, kerma sama pertanyaannya. Cuma kalau Nabi tadi yang pertama, orang yang orang lain selamat dari lisannya, cirinya dia menebarkan salam. Ucapannya selalu menenangkan, membahagiakan. Kalau orang kan assalamualaikum berarti kan kebahagiaan, menenangkan. Itu simbol dari sudah aman lisannya.
Yang kedua, Nabi menyebutkan aman dari tangannya, dari amalnya. Nabi menggambarkan tut'imut to'am, memberikan makanan. Ini juga simbol bahwa salah satu wujud kita Islam ideal itu, yang terbaik itu ketika kita banyak berbagi kebaikan, bukan banyak berbagi kesusahan. Kalau kita banyak berbagi kesusahan, jadi kur susah mau wah tetangga saya itu kudu apal abdi teh susah. Mun keur geuring langsung update status. Maksudnya naon hayang dilongo. Tapi lamun keur senang naep bisi dipentaan. Nah, ini jauh dari akhlak Islam. Orang Islam itu ketika sedih udah tawakal kepada Allah, nggak usah banyak berkeluh kesah. Ya, nanti juga bantuan datang sendiri kalau memang mengharapkan bantuan dari Allah. Tapi ketika senang, nah ini banyak berbagi. Ketika miskin gak banyak berkeluh kesah. Ketika kaya semua harus mendapatkan jasa kebaikan dari dia. Dan tut'imut to'am ini kalau kita baca hadis-hadis yang lain memang fokusnya kita menanggung makan orang-orang miskin. Selama belum itu puntennya budak yatim dengan buka bersama wungkul. Itu tut'imut to'amnya belum yang sepenuhnya. Kata Nabi kan di hadis yang lain, to'amul isnain yakfith salatha. Kalau saya di keluarga 7, berarti saya harus menganggarkan minimal 8. Idealnya sampai 14. Yang saya kasih resiko itu bukan 7 atau 6-nya istri dan anak saya, tapi minimal 7 atau bahkan 12. Karena di hadisnya begitu, ta'amul isnain yakfith thalatha, ta'amul thalatha yakfil arba'ah. Dalam riwayat lain, ta'amul isnain yakfil arba'ah, ta'amul arba'ah yakfith thamaniyah. 2, 3, 3, 4 atau 2, 4, 4, 8, 2 kali lipat. Selama kita belum bisa menganggarkan seperti itu, ini belum ada puncak dalam puncak kebaikan. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika diminta oleh Aisyah, Pak cenah, saur Ali, bapak punya hamba sahaya perang pulang bawa hamba sahaya, minta dong satu cenah buat mengnyisihkeun mangalakeun cai. Neng mah tiap sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada neng punya pembantu. Aing boga pembantu memang leungit capek, Bu. Angger we. Pacana beli mesin cuci biar enggak capek. Emang udah punya mesin cuci Ibu jadi enggak capek? Angger we capek. Emang Ibu udah punya pembantu, hidup udah nggak capek? Nggak capek. Dan capek mah lain masalah pembantu, iya hati. Neng, pembantu ini mau bapak jual semuanya buat ngasih makan ahlu sufah. Kalau nggak bapak jual, bapak nggak tahu nanti ahlu sufah makan dari mana. Siapa ahlu sufah? Santri-santri yang nginap di masjid, jumlahnya kurang lebih ada 80 orang. Ku Nabi ditanggung. Itu puncak Islam, itu kesiapan untuk berbagi. Sekian untuk kajian pagi ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bila aya pertarosan hiji atau napi 2 nyangakeun. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait dengan fenomena medsos sekarang itu. Ya, barangkali termasuk saya gitu ya, senang men-sharekan hal-hal yang ini ada dakwah nih, share gitu kan. Terus juga ada hal juga tapi yang ya ada suatu kemungkaran gitu ya. Jadi yang saya rasa perlu disebarkan juga. Nah ini ya misalnya contoh lah masalah penistaan agama yang sekarang terjadi gitu kan. Terus ya kita
merasa bahwa perlu disebarkan juga nih ke saudara kita gitu, sama muslim kan gitu kan. Ya artinya kan hal itu kalau pendapat saya sih suatu kebaikan gitu kan. Barangkali cuman apakah ini juga kalau artinya kita juga bergibah dalam hal gini gitu. Saja Ustaz barangkali. Kafa bil mar'i ithman an yaqula kullama sami'a. Orang itu berdosa kalau mengatakan semua yang dia dengar. Di mana dosanya? Karena dia nanti rendah dalam tabayun. Ya. Tabayun itu apa? Meneliti. Ya. Dan meneliti ini jangankan kita apa dosen yang profesor ya harorea. Ya. Maka dari itu selama kita belum mampu meneliti, selama kita belum mampu merujukkannya pada penelitian ahli, sebaiknya jangan di-sharekan. Di grup-grup juga ustad wae gitu. Kulantaran kitu teh loba salahna. Contoh nu terbaru nu kasus Yakut nya Noel awe wah digede-gedekeun nyaho teh pamajikanna. Tuh ustad wae teh jalikeun gitu. Nah ini apalagi yang terkait gibah ya. Ini betul-betul harus tabayun dulu, ditanya dulu orangnya kenapa begitu, apakah dia memang mengamalkan itu disengaja atau tidak disengaja. Ini kan lama proses tabayun itu. Jadi daripada kita berdosa karena tidak tabayun, sangat lebih baik kita tidak mudah men-share sampai betul-betul meneliti ya. Kumaha penelitian tabayun itu penelitian yang betul-betul qualified. Kemudian apakah setiap share berita kejelekan itu kemudian gibah? Gibah itu kan ada banyak pengecualian. Di antaranya menggibah orang yang memang mujaharah bil fisq. Dia terang-terangan sudah menjadi orang fasik. Kalau saya men-sharekan misalkan pemikiran Khalilain ya, Khalil ya. Khalil yang satu adiknya Menteri Agama, Khalil yang satu kakaknya Ketua Ormas Islam liberal. Itu mah beliau-beliaunya udah mujaharah bil fiski. Sayang kalau kemudian umat tidak tahu. Boleh ya. Itu mah nggak perlu diteliti, dikonfirmasi lagi. Kenapa? Iya dianya udah terang-terangan, track recordnya jelas, pernyataannya jelas gitu. Begitu Pak ya. Jadi harus seimbang lah kita antara meneliti dan kemudian menyimak. Kalau kita ragu jangan disebarkan ya. Kalau kita belum meneliti tabayun jangan disebarkan. Kalau saya pribadi mohon maaf ya, meneliti dua Khalilain itu dari sejak zaman kuliah dulu ya. Dari minimal S2, saya dulu S2 mulai 2007 ya. Sudah meneliti ya. Sudah tahu gitu sepak terjang beliau-beliau. Maka ketika jadi salah satu ketua ormas lalu ada selamat kritik we. Jangan atuh, karena udah jelas-jelas mujaharah bil fisq pemikirannya. Satu lagi mangga Boji. Waalaikumsalam. Nabi itu ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mau mensodakohkan 2/3 hartanya, kata Nabi nggak boleh. Justru 2/3 itu harus disisakan buat waris. Paling maksimal 1/3. Dari hadis itu berarti kalau kita mau berbagi, mau hibah, mau sodakoh,
itu maksimal 1/3. Jangan meninggalkan hukum waris. Gitu. Ini udah tanggung dihibahkan, kayak kalau bapak ibunya masih jumeneng, tarik lagi. Ya. Biarkan sisanya itu untuk waris. Karena ketika punten ibu menghibahkan harta ibu bagi rata ke anak-anak, lalu ibu meninggal, itu nggak adil itu. Harusnya anak dapat waris yang laki-laki 2/1. Itu tidak adil secara syariat. Ya, tapi anak bagaimana sikapnya kalau begitu? Ada kan di Al-Qur'an, faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum mariu. Islahkeun. Soalnya ini janafan itu berat sebelah, tidak adil. Jadi ketika yang meninggal wasiat ini, nanti kalau bapak meninggal, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Itu kan berarti habis waris. Itu kan wasiat. Wasiatnya pasti janafan karena tidak sesuai dengan hukum waris. Anak laki-laki pasti merasa tidak adil, tidak sesuai syariat. Lalu kemudian udah meninggal, anak-anaknya ngariung, udah sepakat yang bagi ratanya 1/3, yang 2/3 mah bagi waris. Itu lebih bagus, fala isma alaih. Ya. Tapi kalaupun anak lainnya ngotot tidak, ya udah, masa kita mau berantem. Ya. Ustaz, cina ini saya nggak ridho, katanya orang Cibaduyut. Tapi saya mau bagaimana lagi, anak-anak semua sepakat begini pembagian waris, saya dosa gak? Ya enggak tuh, bapak nggak dosa, justru bapak yang dizolimi, saya bilang. Bapak yang dizolimi, dengan sabarnya bapak dapat pahala. Kalaupun mau berdoa, hemat saya jangan mendoa laknat lah, karunya kalancek adi dilaknat. Paling berdoa mohon ganti yang lebih baik gitu. Jadi begitu Bu Haji ya. Dua bagian, istri 1 bagian seperti membagikan waris. Ya, waris. Iya, bukan puntennya. Ada kadang kasus ketika ibunya wafat, anaknya sudah meninggal. Itu kan secara waris tidak dapat. Ya. Nanti ada saudaranya yang berhak dapat waris. Kalau anak laki-laki meninggal kan, berarti nanti jatuhnya ke anak perempuan dan saudara almarhum. Gitu. Siapa yang bisa tahu bahwa anaknya meninggal duluan, bahwa ada saudaranya yang kemudian berhak? Kalau dengan begitu, nanti ada hak yang seharusnya hak waris saudara dari almarhum, jadi nggak dapat. Jadi mending sesuai dengan syariat. Kalau kita mau bagi rata yang 1/3, yang 2/3-nya nanti ditunda untuk hukum waris. Karena puntennya ini khawatir nanti termasuk wa malam yahkum bima anzalallah. Udah jelas hukum waris itu. Ya, mayit yang meninggalkan tirkah. Ini mayitnya nggak meninggalkan tirkah karena khawatir ini khawatir ini syubhat itu harus dijauhi. Ya, syubhat itu harus dijauhi. Hukum waris harus tetap diberlakukan sebagaimana adanya. Begitu Pak. Cekaplahnya insyaallah kada diteraskeun dina kajian salajengna. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.